जान से कहीं ज्यादा कीमती बुलेट। Halo Paraibers, Maman di sini masih setia membuat alur film untuk kalian. Kali ini Maman akan menceritakan film dari negeri perindapan yang berjudul Rrrr. Film ini mendapatkan rating 8,3 IMDb. Menurut Maman, film ini sangat bagus dan efek CGI-nya sangat memuaskan dan filmnya menggregetkan sekali. Gak usah bertele-tele. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Di negaranya Shah Rukh Khan yang kala itu masih dijajah oleh kerajaan Inggris, seorang istri gubernur yang menunggu suaminya berburu di hutan sembari tangannya dilukis oleh anak warga desa yang bernama Mali. Setelah selesai berburu dan membawa banyak rusa tanpa ada rasa keprihewanan, Gubernur Scott menuruti istrinya yang ingin membawa anak itu pulang dengan membayar 2 keping uang, entah itu berapa nilainya. Ibunya Mali menyangka uang itu untuk jasa lukisan, namun faktanya uang tersebut untuk membeli Mali. Ibunya langsung memohon agar Mali tidak dibawa, namun saat anak buah Scott mau menembaknya, Scott melarangnya karena 1 peluru lebih berharga dibandingkan nyawa orang India, sehingga ia memukul ibunya Mali dengan kayu balok hingga tak sadarkan diri. Di lain tempat, kantor Polrestabes Kalkuta dikepung puluhan ribu orang karena pimpinan mereka ditangkap. Lalu kepala polisi yang dijabat oleh orang Inggris meminta bala bantuan dari Polda saat pagar sudah roboh dan semua polisi kena mental. Ada satu polisi yang bernama Alluri Sitarama Raju, kita panggil saja Ram, tak gentar dan masih tetap di posisinya. Lalu seorang warga melempar batu dan mengenai foto gubernur hingga jatuh. Kepala polisi pun menginstruksikan ke bawahnya untuk menangkap pelempar batu, namun tidak ada yang berani. Tapi Ram langsung lari memasuki kerumunan demonstran. Secara logika Ram akan mati, tapi ini di negara perindapan yang tidak mungkin jadi mungkin. Dengan tekad yang kuat dan percaya diri, Ram berhasil menangkap pelempar batu meskipun ia sedikit babak belur. Melihat ketangguhan polisi itu, warga kena mental dan membubarkan diri. Tibalah waktu untuk naik jabatan di Delhi. Ram mengira dirinya akan terpilih, namun alangkah kecewanya malah yang terpilih orang bule semua. Untuk melampiaskannya, ia melatih otot hingga memukul samsak sampai jebol. Di hutan, seorang pemuda yang bernama Komaram Bhim serta beberapa saudara yang lain sedang menangkap binatang buas. Niat menangkap serigala malah mendapat harimau. Mereka merencanakan itu sejak 6 bulan Mali ditangkap untuk menyerang gubernur dan membawa Mali kembali. Setelah itu ia kembali ke Delhi dan menyamar jadi seorang muslim yang bernama Akhtar. Karena gubernur terancam dan ia tidak ada di India, pemerintah mengadakan rapat paripurna yang dihadiri istri gubernur untuk memburu orang tersebut. Dengan tidak ada petunjuk sama sekali, para petinggi militer itu tidak mungkin menangkapnya. Lalu istri gubernur membuat sayembara, jika ada yang bisa menangkap orang itu, ia akan menaikkan pangkatnya menjadi perwira khusus, dan Ram langsung menyahutinya. Seorang Kapolres Kalkuta meyakinkan istri gubernur bahwa Ram bisa menangkap orang itu. Special officer. Saudara Bhim mencoba menyamar sebagai pekerja yang masuk di kediaman gubernur, tapi semua pekerja harus punya identitas dari pemerintah. Sontak saja ia dipukuli penjaga, dan seorang wanita keponakan gubernur Scott yang bernama Jennifer melarang memukulinya. Bhim melihat dari jauh, terpikatlah hatinya oleh wanita itu. Para pejuang revolusioner berunding dan Ram berbaur bersama mereka dengan memancing perkataan agar mengetahui orang mana yang akan menyerang gubernur. Lalu dari belakang saudaranya Bhim yang bernama Laju menghampirinya. Karena Laju merasa tujuan mereka sama, sehingga ia mengajaknya menemui Bhim. Tak disangka Laju dibawa ke kantor polisi. Saat penjaga hormat kepada Ram, ia menyadari bahwa Ram adalah perwira polisi. Sontak saja ia melarikan diri.
Hingga akhirnya Lacu lari ke kerumunan dan berhasil lolos. Di atas jembatan, Ram celingak-celingu tanpa tahu Lacu di bawah jembatan menemui Akhtar. Lalu jalur rel yang ada di bawah jembatan dilalui kereta membawa minyak. Salah satu gerbong mengalami kebocoran hingga mengakibatkan percikan api dan terbakar. Tepat di bawahnya ada seorang bocil. Gerbong tangki yang terbakar lepas dan jatuh ke sungai sehingga bocil berada di tengah-tengah api yang membara. Ram berada di atas jembatan melambaikan tangan ke Akhtar yang berada di pinggir sungai untuk menyelamatkan anak itu. Mereka bekerja sama dan bocil berhasil diselamatkan. Dan inilah titik awal persahabatan mereka serta tidak tahu bahwa mereka saling menyamar. Sejak saat itu mereka menjadi akrab. Raju, Akhtar. Saat mereka bersama, Akhtar melihat Jenny ingin berkenalan tapi tidak tahu caranya. Lalu Ram membantunya sehingga Akhtar bisa berkenalan dengan Jenny dan menemaninya ke pasar. Saat Jenny beli pakaian untuk Mali, Akhtar merasa senang bahwa Mali masih hidup. Lalu Jenny mengundangnya ke pesta. A party at the Gymkhana Club. Dengan penampilan Akhtar seperti itu, Ram pun memakeovernya serta mendampinginya pergi ke pesta. Setelah sampai, Jenny menghampirinya dan mengajak Akhtar berdansa. Edward cemburu, ia mulai rasis dan Ram datang menunjukkan tarian-tarian Bollywood. Setelah pesta usai, Akhtar diundang ke rumah Jenny. Ia merasa senang karena akan mencari Mali di sana. Ram menyadari kalau kuku Lacu ada bekas cat, lalu ia bersama pamannya mencari ke tempat bengkel. Mereka menemukannya dan menangkapnya. Di lain tempat, Akhtar memasuki rumah Gubernur Scott karena bersama Jenny. Sempat dilarang penjaga namun Jenny membelanya. He's my friend, let him go. Di ruang tamu, Akhtar mendengar suara nyanyian Mali sehingga ia tidak tenang dan beralasan lapar agar ditinggal sendirian. Lalu ia mencari Mali. Ia pun akhirnya menemukan Mali di balik jeruji dan berjanji akan membawanya di lain waktu karena keadaan yang tidak memungkinkan. Saat menyiksa Lacu, Ram teringat kepada tunangannya bernama Sita yang menunggu di desa. Tibalah malam hari, Lacu melihat ular krait berpita atau masih kerabat dari Weling. Lalu ia menangkapnya. Saat Ram melihat kalung yang dipakai Lacu sama dengan Akhtar, ia tak menyangka di saat itu juga Lacu melemparkan ular tersebut hingga menggigit Ram. Bisa ular itu mampu membunuh nyawanya dalam 1 jam sehingga ia meninggalkan Lacu dan membiarkannya lolos dengan pisau yang ditinggalkannya. Akhtar bersama yang lain sedang berunding akan menyerang kediaman Gubernur Scott untuk membawa Mali. Saat itu juga Ram berusaha menemui Akhtar, tapi karena bisa ular sudah menjalar ke seluruh tubuh, ia pun tertatih-tatih. Sampai akhirnya Akhtar mengetahui Ram digigit ular. Langsung saja ia membuat ramuan dari panji petualang dan nyawanya Ram terselamatkan. Saat itu juga Akhtar mengakui kalau dirinya bukan Muslim. Bim bersama yang lain bersiap menyerang kediaman gubernur. Saat ada kesempatan, truk yang berisi banyak binatang buas menerobos gerbang dan berhasil masuk. Seluruh pasukan Inggris dibuat kocar-kacir dengan binatang buas. Saat Bim mau memasuki rumah gubernur, Ram datang dengan seragam polisi. Melihat itu, Bim tak menyangka sahabatnya sendiri telah berbohong atas identitasnya. Kedua sahabat itu pun berkelahi sampai akhirnya Bim hampir berhasil masuk tapi ditahan oleh Ram dan Bim dipaksa menyerah kalau tidak Mali akan dibunuh. Berkat prestasinya Ram kini berhasil menjabat perwira khusus serta bisa memasuki gudang senjata dan ia teringat pada waktu kecil. Ayahnya seorang militer yang lari dari kesatuannya karena melihat kekejaman Gubernur Scott yang mengatakan bahwa peluru lebih berharga dari nyawa orang India. Lalu ayahnya melatih semua warga desa menembak dari replika senapan kayu. Ayahnya pun diburu hingga mengepung desanya sampai semua keluarganya terbunuh. Maka dari itu Ram kecil berjanji pada ayahnya untuk memberikan senjata kepada warga desa dengan menjadi polisi dan tinggal sedikit lagi tujuannya akan tercapai.
Ram mengirim surat kepada Sita akan kegundahan mengkhianati sahabatnya. Scott sudah berada di India. Ia ingin Bim dihukum agar tidak ada lagi yang melawan pemerintah Inggris, dan Ram ditugaskan untuk mencambuknya sampai berlutut di depan umum. Ia pun tertegun. Tibalah waktu penyiksaan, disaksikan semua orang termasuk Scott dan istrinya. Ram mencambuknya sampai tak tega. Ia pun menarik rantai dengan kakinya, tapi Bim tak berlutut juga. Melihat itu, istri Scott memberikan cambuk berduri kepada Ram. Masih belum tumbang juga. Penyiksaan terus menerus hingga akhirnya Bim tumbang. Malam harinya, Ram merenung atas penyiksaan tadi dan ia baru saja ditunjuk sebagai penanggung jawab pengiriman senjata. Dengan begitu, ia bisa memberikan senjata kepada warga desanya. Tapi ia malah merencanakan menyelamatkan Bim dan Mali karena ia menyadari bahwa semangat Bim mampu menginspirasi semua masyarakat India dan ia tak mau mengorbankan sahabatnya demi tujuannya. Esok hari, Ram meminta kepada Scott agar Mali diajak melihat Bim digantung dan digudang. Ia merusak beberapa senjata agar tidak bisa digunakan saat mengawal eksekusi. Waktu subuh, pamannya Ram berusaha memberikan silet kepada Bim. Scott dan Ram berangkat ke tempat eksekusi dan Mali satu mobil dengan Ram. Di tengah perjalanan, Ram menjebak Scott dengan pohon jatuh tapi gagal mengenainya. Dengan senjata di dekatnya, ia menembaknya hingga Ram dan Mali terlempar dari mobil dan punggung Ram tertancap kayu. Bim berhasil melepaskan ikatannya dan pasukan akan menembaknya tapi gagal karena sudah dirusak oleh Ram. Mali lari dikejar pasukan dan Ram menghalangi pasukan itu hingga Mali melihat Bim dan berlari ke arahnya. Diikuti Ram di belakang sambil menodongkan senjata. Bim yang melihat itu merasa akan menembaknya, lalu ia terbang menuju Ram dan memukulnya dengan balok kayu. Tak disangka justru Ram menembak musuh yang akan menembaknya. Tanpa tahu Ram menolongnya, Bim melarikan diri bersama Mali. Sudah berbulan-bulan pasukan Scott mencari Bim tapi tak berhasil. Ram yang kini di penjara hanya dikasih makan sekali dalam seminggu. Scott menyiksanya dan dimasukkan ke penjara isolasi. Di sebuah rumah persinggahan, Bim dan yang lain bersembunyi. Terdengar pasukan mencarinya dan memasuki rumah itu. Sita yang berada di situ membantunya agar pasukan keluar dari rumah dengan mengatakan ada penyakit menular. Bim melihat kalung yang dipakai Sita sama dengan Ram. Ia tertegun dan Sita menjelaskan bahwa Ram memilih menyelamatkan sahabatnya ketimbang senjata untuk warga desanya dan menceritakan masa lalu ayahnya yang mengorbankan diri dengan meletakkan bom di tubuhnya saat desanya dikepung dan Ram masih bocil menembak bom itu. Bastards. Good. Mendengar itu, Bim merasa sangat bersalah dan Ram akan digantung 2 hari lagi. Lalu ia berjanji akan menyelamatkan Ram. कसम खाता हूं अपनी जान की बाजी. Malam itu juga dengan arahan dari Jenny, Bim berhasil memasuki penjara dan mencari Ram dengan ketukan di tanah. Bim berhasil berkomunikasi dengan Ram yang berada di isolasi. Ia pun menemukannya dan berhasil membuka ruang isolasi itu dengan sekuat tenaga. Bim menggendongnya di pundak karena Ram tak bisa berjalan. Para penjaga langsung menyerangnya tapi mereka berdua mampu menghadapinya dan berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Scott yang dapat laporan dari Edward langsung mengerahkan Kopassus untuk memburu mereka.
Terang mulai hinggap. Bim membawa Ram ke tempat yang ada patung dewa lalu mengobati dengan dedaunan dan Ram dipegangi busur panah dari patung dewa tersebut. Saat Bim pergi dan minum di kubangan air, tanpa tahu Kopassus sudah tepat di depannya. Saat mau menembak, anak panah meluncur melewati air yang diminum Bim dan mengenai Kopassus tersebut tepat di dahinya. Sontak saja seluruh Kopassus menembaki ke arah anak panah meluncur. Bim pun menjegurkan diri ke kubangan air. Kopassus kewalahan menghadapi mereka berdua. Lalu Scott melihat dari istananya kilatan tembakan dari hutan dan mengirimkan tambahan pasukan. More troops are on the way! Ram yang telah pulih muncul dan membakar rumput yang ada di sekitar Kopassus dengan bara api dari panah. Satu persatu Kopassus tewas sampai tiba Kopassus tambahan dengan menaiki motor. Merasa butuh bantuan, Ram memanah tombak agar jatuh kepada Bim. Mereka bekerja sama. Dengan granat musuh, Ram mengaitkan ke anak panah dan meledakkannya ke Kopassus hingga segitu banyaknya Kopassus tumbang. Terang mulai benderang. Ram melihat istana Scott dan mengajak Bim untuk menyerangnya. Bim menaiki motor dan Ram menunggangi kuda. Mereka menuju istana yang sudah bersiap menembak dengan meriam. Dengan taktik melepaskan motor dan Ram memanahnya dengan bara api. Motor itu pun terbakar dan mendarat di gudang senjata sehingga seluruh istana meledak. Semua pasukan tewas termasuk istri Scott yang saya dongkol dengannya hingga menyisakan Scott. Bim masih sempat membawa segitu banyak senjata untuk Ram yang akan diberikan kepada warga desa. Scott mengambil senjata namun dipanah Ram, lalu ia mengatakan yang sering dikatakan Scott saat mengeksekusi warga India, yaitu peluru ini lebih berharga dari nyawa orang India, dan ia menyuruh Bim mengembalikan peluru itu ke jantung Scott. Lalu Bim menembak Scott tepat di dadanya. जान से कहीं ज्यादा कीमती बुलेट। Di akhir film, mereka berdua membawa senjata satu truk yang sudah ditunggu warga desa. Sita melihat Ram sangat senang dan berterima kasih kepada Bim. Lalu Bim memeluk Jenny yang juga menunggunya bersama warga desa. Film pun selesai. Oke Ebers, menurut Maman sih filmnya sangat menggregetkan sekali. Oke, sekian dari saya, bye-bye.